Kontroversi gila di laga Belanda versus Prancis. Rapor gila Kante di Euro 2024. UEFA tak restui Mbappe pakai topeng. Bayern gerak cepat rekrut Calhanoglu. Hasil Piala AFF U16. Halo football lovers, yuk subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami yang pastinya spesial untuk Anda. Ukraina memetik kemenangan perdananya di Euro 2024 menumbangkan Slovakia 2-1 dalam duel grup E di Düsseldorf Arena Jumat 21 Juni malam waktu Indonesia Barat. Slovakia menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Ivan Škrňš. Ukraina membalikkan keadaan pada paruh kedua. Tampil dominan, Ukraina mencetak 2 gol lewat Mikhailo Saparenko dan Roman Yaremchuk. Atas hasil ini, Ukraina masih menjaga asa untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Austria menang 3-1 atas Polandia dalam matchday kedua grup D Euro 2024 di Olympiastadion Berlin. Kemenangan Austria ini dipastikan berkat kontribusi gol Gernot Trauner pada menit ke-9, Christoph Baumgartner di menit ke-67, dan Marko Arnautovic di menit ke-78. Sementara itu, gol balasan Polandia diciptakan oleh Krzysztof Piątek pada menit ke-30. Dengan hasil ini, Polandia jadi tim pertama yang tersingkir dari Euro 2024. Di pertandingan lain, Belanda dan Prancis harus puas berbagi angka tanpa gol. Hasil ini membuat Belanda dan juga Prancis belum bisa memastikan diri lebih cepat untuk lolos ke 16 besar Euro 2024. Keduanya masih bertengger di urutan pertama dan kedua pada klasemen sementara grup D dengan poin yang sama yakni 4 angka. Mereka dipepet ketat Austria yang meraih 3 poin di urutan ketiga. Sementara di ajang Copa America Grup A, Chile bermain imbang lawan Peru dengan skor 0-0. Belanda sebenarnya mencetak gol lewat Xavi Simons. Akan tetapi gol itu dibatalkan karena offside. Denzel Dumfries yang berdiri di dekat jalur bola dianggap mengganggu kiper Maignan. Putusan ini memicu perdebatan. Pertama, Dumfries tak terlihat menutupi jalur pandangan Maignan. Lalu kedua, Maignan diragukan mampu menjangkau bola yang mengarah ke pojok kiri bawah gawangnya. Hingga saat ini UEFA belum mengeluarkan surat pernyataan resmi soal keputusan kontroversial wasit. Diduga karena Denzel Dumfries ingin terlibat permainan. Gelandang timnas Prancis, N'Golo Kante mencatat rapor gila di Euro 2024. Dari 2 laga awal, Kante selalu terpilih jadi pemain terbaik atau Man of the Match. Statistik membuktikan bahwa pemain Al Ittihad itu layak jadi sosok yang paling menonjol. Dalam catatan Active Foot, dalam laga lawan Belanda, Kante membukukan 100% dribble sukses, 100% unggul duel udara, 89% umpan sukses, dan menciptakan 3 peluang. Di laga versus Austria, Kante membukukan 2 tackle bersih, 2 peluang, 6 kali merebut bola, 5 kali menang duel 1 lawan 1, hingga 87% akurasi umpan. Skotlandia harus menghadapi kehilangan besar setelah bek sayap mereka, Kieran Tierney, dipaksa untuk pulang lebih awal dari Euro 2024 karena cedera hamstring. Cedera tersebut didapat Tierney dalam laga melawan Swiss. Meskipun belum ada penjelasan detail mengenai tingkat keparahan cedera tersebut, keputusan untuk mengirimnya pulang menunjukkan seriusnya kondisi yang dialaminya. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, memberi sinyal akan terus menurunkan Cristiano Ronaldo di Euro 2024. Martinez menilai Ronaldo masih penting untuk timnya. Martinez juga memuji kekuatan fisik lelaki 39 tahun itu. Apakah Anda tahu berapa menit Cristiano main musim lalu? Dia punya pengalaman, tidak ada pemain lain dalam sejarah sepak bola yang main di 6 Euro. Setidaknya 5 perampok bersenjata menyerbu villa Roberto Baggio di Alta Villa Vicentina, dekat kota utara Vicenza sekitar pukul 22.00 waktu setempat pada Kamis malam. Setelah para perampok pergi, Baggio mendobrak pintu dan memanggil polisi sebelum dibawa ke rumah sakit di Arzignano, di mana dia menerima jahitan untuk luka di dahinya. Kejadian ini menimpa Baggio saat dirinya sedang menonton laga Spanyol versus Italia lewat layar kaca.
UEFA akan melarang Mbappe menggunakan topeng berbendera Prancis. Pasalnya, organisasi tersebut memiliki aturan khusus mengenai penggunaan pelindung wajah pemain. Salah satu aturan UEFA yakni melarang digunakannya peralatan medis memiliki nuansa identifikasi tim atau pabrikan. Peralatan medis yang dikenakan di lapangan permainan harus memiliki satu warna dan bebas dari identifikasi tim dan juga pabrikan. Kylian Mbappe menuntut PSG untuk segera membayar hutang. Menurut laporan terbaru dari outlet Prancis L'Equipe, PSG belum membayar gaji pemainnya untuk bulan April, Mei, dan juga tidak berniat membayar untuk bulan Juni. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 30 Juni dan masalah ini harus diselesaikan sebelum tanggal tersebut. Dengan jumlah utang klub secara keseluruhan mencapai sekitar 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Sport Yahoo melaporkan bahwa Michael Olise, pemain sayap berbakat milik Crystal Palace, telah memutuskan untuk bergabung dengan raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Keputusan ini mengakhiri spekulasi seputar masa depannya setelah beberapa klub papan atas, termasuk Chelsea dan Newcastle, menunjukkan minat yang kuat pada pesepak bola berusia 22 tahun tersebut. Sementara itu, surat kabar Jerman Bild mengklaim bahwa Bayern Munchen telah mengincar gelandang Inter dan Turki Hakan Çalhanoğlu. Beberapa media Turki juga melaporkan terkait negosiasi yang tengah berlangsung antara Bayern dengan perwakilan pemain 30 tahun tersebut. Menurut TRT Sport via FC Internews, Bayern kini telah mempercepat upaya mereka untuk merampungkan kesepakatan Çalhanoğlu. Laporan tersebut menambahkan bahwa pembicaraannya berjalan sesuai rencana saat ini. Torino secara resmi mengumumkan Paulo Vanoli sebagai pelatih anyar mereka setelah melihat aksi sang pelatih yang membawa Venezia promosi ke Serie A. Torino dan Vanoli sepakat dengan durasi kontrak 2 tahun. Klausul kontrak itu seharga 1 juta euro atau setara dengan 17,6 miliar rupiah. Namun setelah bernegosiasi, Venezia setuju untuk melepas sang pelatih dengan harga 800.000 euro atau setara dengan 14 miliar rupiah. Pemain timnas Kanada menjadi korban rasisme saat mentas di Copa America. Federasi Sepak Bola Kanada atau Canada Soccer tidak mengungkapkan nama pemain tersebut, tetapi bek tengah Moise Bombito yang berkulit hitam menerima pelecehan secara online setelah melakukan tackle keras terhadap Lionel Messi, di mana ia mengenai pergelangan kaki kapten Argentina itu. Canada Soccer akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait masalah ini. Timnas U16 Indonesia memetik kemenangan 3-0 atas Singapura dalam matchday pertama grup A Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Jumat malam. Kemenangan Garuda Muda tercipta lewat kontribusi gol-gol adik Muhammad Mirza di menit ke-39, Evandra Florasta di menit ke-59, dan Fadli Alberto di menit ke-87. Hasil ini sekaligus membawa Indonesia mengkoleksi poin sama bersama Laos di klasmen grup A dengan torehan 3 angka. Publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan postingan Instagram Stories ibunda dari Welber Jardim, yakni Liliana. Sebab dalam postingan yang diupload pada Jumat 21 Juni 2024 itu, Liliana minta PSSI segera menghubunginya untuk membahas soal anaknya. Tidak disampaikan apa sebenarnya pembahasan yang ingin dibicarakan kepada pihak PSSI. Liliana juga menjelaskan sengaja menggunakan media sosial untuk diminta ditemui PSSI karena kesulitan menghubungi Erick Thohir CS. Karena tidak ada penjelasan, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berspekulasi dan menciptakan teori sendiri. Persib Bandung, sang kampion Liga 1 2023-2024, mendapatkan tiket kelolosan otomatis ke ajang AFC Champions League 2 tanpa harus memulai babak play-off. Klub ibu kota itu akan langsung melaju ke fase grup wilayah timur. Drawing atau undian fase grup akan dilakukan pada 16 Agustus 2024. Nantinya, Persib bisa saja satu grup dengan klub wakil Asia Timur, Australia, Thailand, dan Malaysia. Sebelumnya, kompetisi ini bernama AFC Cup atau setara dengan Europa League di Eropa. Milan akan menghadapi dilema mengenai masa depan Rafael Leao di tengah kemungkinan tawaran 100 juta euro dari klub lain. Beberapa sumber di Italia dan Portugal mengklaim Leao telah menarik minat dari tim Liga Pro Saudi. Dan Gazzetta dello Sport mengkonfirmasi perantara yang dekat dengan ayah sang striker Antonio telah melakukan pembicaraan dengan Al Hilal dalam minggu-minggu terakhir.
Kamis 20 Juni 2024. Rossoneri belum menerima tawaran resmi dan kontrak Leo mencakup klausul 175 juta euro. Raksasa Italia, Fiorentina sedang dalam pembicaraan dengan Genoa untuk mendapatkan striker Italia, Matteo Retegui. Menurut kabar dari Football Italia, mereka akan siap membayar maksimum 25 juta euro atau setara dengan 440 miliar rupiah. Tapi, Genoa meminta hampir 30 juta euro untuk mantan penyerang Boca Juniors yang mencetak 9 gol dengan 3 assist di semua kompetisi musim 2023-2024. Sementara itu, Atalanta dikabarkan tertarik mendatangkan Alexis Saelemaekers di musim panas ini. Saelemaekers baru kembali ke AC Milan setelah dipinjamkan ke Bologna. Musim lalu, sang pemain berhasil mencetak 4 gol dan menyumbangkan 3 assist dalam 30 pertandingan Serie A untuk Bologna. Ia diperkirakan akan dilepas Rossoneri dengan harga sekitar 10 hingga 12 juta euro dan gajinya diperkirakan akan mencapai 1 juta euro per musim. Dari Italia, kita pindah ke Liga Inggris. Dilansir BBC, Burnley telah berbicara dengan mantan striker Manchester United, Ruud van Nistelrooy, untuk mengisi kekosongan manajerial mereka. Kursi kepelatihan Burnley sedang kosong menyusul hengkangnya Vincent Kompany ke Bayern Munchen. Laporan di Belanda mengatakan Van Nistelrooy yang berusia 47 tahun hampir menyetujui kontrak multi-tahun. Tetapi pengumuman mengenai keputusan klub tersebut diperkirakan belum akan diumumkan pada minggu ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan semakin menyeriusi transfer Jonathan David di musim panas ini. The Devils berambisi untuk mendapatkan jasanya di musim panas ini. Menurut kabar dari Goal, Lille sudah memastikan akan berpisah dengan David di musim panas ini. Hal ini disebabkan kontrak sang striker di Lille habis pada tahun 2025. Sejauh ini David masih enggan untuk memperpanjang kontraknya. Lille dikabarkan siap menjual sang striker di angka 25 juta pound saja. Pesaing MU, Arsenal, dilaporkan telah mengajukan tawaran 20 juta euro untuk bek kiri Fenerbahce, Ferdi Kadioglu. Sang pemain akan disiapkan untuk menggantikan Kieran Tierney. Namun, Arsenal tidak sendirian dalam mengejar Kadioglu. Raksasa Jerman Borussia Dortmund juga telah menyatakan minat yang kuat terhadap pemain Turki tersebut dan telah mengajukan tawaran lebih tinggi sebesar 25 juta euro. Meski demikian, Fenerbahce telah mematok harga sang pemain sebesar 35 juta euro. Dilansir Team Talk, ada kabar jika Real Madrid bersedia melepas Arda Güler musim panas ini. Peminjaman satu musim ke Real Sociedad tampaknya sedang dipertimbangkan. Namun, klub Inggris Liverpool juga dianggap sebagai penerima manfaat potensial karena bos baru Arne Slot tertarik untuk merekrut Güler jika tersedia. Selain Liverpool, ada juga pengintai dari Arsenal, Manchester City, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, dan AC Milan yang tertarik memboyong Güler. Paris Saint-Germain dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk bintang Lyon Ryan Cherki. Menyusul kepindahan Mbappe dari PSG ke Real Madrid, tim Ligue 1 tersebut sedang mencari seseorang yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain berusia 25 tahun itu. Kini, Goal melaporkan bahwa mereka telah mengajukan tawaran 15,2 juta pounds untuk pemain berusia 20 tahun itu. Marca mengabarkan Real Madrid telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain berusia 18 tahun, Leny Yoro. Yoro memprioritaskan Real Madrid yang kini harus setuju dengan Lille mengenai biaya transfer. Lille menginginkan 50 hingga 60 juta euro untuk bek tengah tersebut. Namun, permasalahannya, Real Madrid tidak mau membayar lebih dari 40 juta euro. Madrid akan terus menegosiasikan harga tersebut dengan Lille, berharap klub Prancis itu mau melepas sang bek di harga yang diinginkan Madrid. Terbang jauh ke sepak bola Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memastikan Liga 1 2024-2025 tetap berjalan ketika Piala AFF 2024 berlangsung pada November nanti.
selain memprioritaskan SEA Games 2025 di Thailand. Kebijakan ini diterapkan mengingat agenda Piala AFF berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala AFF akan dimulai pada 23 November, 4 hari setelah matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia. PSSI pun berencana menurunkan pemain muda di Piala AFF agar mereka lebih matang di SEA Games.